MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan di kelas 3B, dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya bersama narasumber keren kita nih. Boleh diperkenalkan dulu nama dan asal sekolahnya? Bu, nama saya Jen Armon, sekolah saya dari SMK N28 Jakarta. Oke, jadi namanya itu Jen, berasal dari SMKN 28 Jakarta. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada Jen, yang dimana akan menanyakan mengenai konsep diri. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana kamu merespon suatu kegagalan atau kesalahan dalam hidup secara positif? Apakah kamu merasa dapat belajar dari pengalaman tersebut? Aku menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada ya Kak. Tapi walaupun aku menerima dengan ikhlas dan lapang dada, tapi aku tuh pasti ada rasa kecewa sedikit atas kegagalan yang aku alami. Tapi dari kegagalan tersebut aku yakin itu adalah langkah awal dari aku untuk menuju kesuksesan. Dan dari kesalahan-kesalahan itu aku mengambil pelajaran untuk kedepannya agar aku bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi itu kayak pasti kayak ada fase kecewanya dulu, terus nanti tuh mama kayak kecewa itu kayak bisa dijadiin pelajaran. Terus bisa kayak yang yang rasa kecewa itu dijadiin pelajaran untuk tidak mengulang lagi gitu ya. Oke, lanjut yang kedua itu, apakah kamu merasa diterima dan dihargai oleh orang-orang di sekitarmu? Ya, aku merasa diterima dan dihargai oleh keluarga aku tentunya, dan teman-teman aku juga selama ini. Bahkan mereka juga selalu memberi aku dukungan untuk setiap langkah yang aku ambil, dengan dorongan motivasi dan doa-doa mereka selama ini untuk aku. Jadi itu kayak keluarga sama di lingkungan keluarga ataupun teman tuh kayak mereka menghargai, terus kayak selalu mendukung biar kamu tuh kayak bisa selalu mendukung kamu untuk berkembang. Iya. Terus lanjut yang ketiga itu, apakah kamu merasa memiliki kontrol atas hidup kamu dan mampu membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri? Kalau menurut aku sih, aku enggak ya Kak, karena selama ini aku lumayan sulit untuk mengambil keputusan, dan aku juga berpikir untuk mengambil setiap langkah yang aku ambil baik atau buruk gitu. Dan terkadang kalau aku udah sulit banget menentukan keputusannya, aku bakal diskusi sama keluarga aku gimana caranya aku mengambil keputusan ini. Jadi misal kamu tuh kayak mau ngambil keputusan nih, terus kamu kayak udah stuck kayak bingung gitu, tuh kamu konsultasinya ke keluarga ya? Iya. Oke, terus bagaimana cara kamu biar bisa tetap optimis dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pastinya aku bakal menyikapi dengan cara berpikir positif dan terus berfokus kepada solusi, bukan berfokus kepada semua masalah-masalah yang aku alami. Jadi kamu kayak berpikir semua masalah itu pasti ada solusinya gitu ya? Oke, terus apakah kamu merasa nyaman dengan kehidupanmu sekarang ini? Ya, aku merasa nyaman, tapi juga aku merasa bahagia banget karena selalu diberikan dukungan dan dorongan untuk setiap hal yang aku sukai gitu Kak. Terus pastinya dalam hal tersebut juga memiliki banyak tantangan, tapi aku bersyukur atas semua hal tersebut aku bisa memiliki sampai sekarang bisa memiliki apapun yang aku mau gitu. Jadi bisa disebutkan kayak kamu kayak merasa nyaman di kehidupan sekarang. Terus apakah kamu pernah merasa seperti tidak pernah dihargai atau diabaikan oleh orang-orang di sekitarnya? Yang pastinya pernah ya Kak, karena ada saatnya orang-orang juga bisa nggak menghargai kita atau mengabaikan kita. Tapi aku tuh nggak berfokus pada hal itu karena mereka tuh juga punya hak untuk itu. Yang pasti aku cuma fokus kayak memperbaiki diri aku agar yang mengabaikan atau mengabaikan aku ya tidak menghargai aku tuh ya udah biarin aja. Yang penting aku fokus memperbaiki diri aku aja. Yang penting selagi yang kamu lakuin itu gak salah, yang penting kamu fokus ke depan aja gitu ya. Terus apakah ada situasi yang membuat kamu terkadang suka merasa tidak percaya diri terhadap situasi tersebut? Ada sih Kak, paling kalau waktu aku
kamu kayak takut bisa terbentuk gara-garanya mungkin salah satunya kayak takut salah gitu ya, takut salah ngomong. Tapi di situ kamu kayak terus berusaha gimana caranya menghadapi hal tersebut ya, entah itu latihan atau apa gitu, kayak kamu selalu berusaha ya. Oke, terus apakah kamu jarang diberikan pujian dan hadiah apabila kamu mencapai sesuatu prestasi? Itu bisa enggak bisa iya sih kayak, tapi walaupun kayak gitu aku juga nggak terlalu memikirkannya karena aku juga bisa bangga sama diri aku sendiri atas apa yang aku lakuin selama ini gitu. Jadi itu kayak orang-orang mau kayak mengapresiasi atau tidak tuh terserah mereka gitu ya. Yang penting kamu kayak udah melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Oke, terus bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan kritik atau merasa tidak diterima oleh guru atau teman sekelas? Aku sih lebih ke biasa aja ya, kayak karena mereka juga meminta mengkritikan om itu, terus juga kritikan dari mereka juga dapat menjadi pelajaran bagi aku untuk menjadi aku yang lebih baik lagi. Dan kritikan itu kan juga nggak selamanya buruk kan, kayak terus juga kritikan dapat membangun diri sendiri gitu juga Kak. Jadi itu kayak kalau misal ada yang mengkritik kamu nih, kamu tuh kayak ambil sisi positifnya ya. Kayak mungkin itu kritikan yang bisa membangun kamu, bisa kayak mendukung kamu ke yang lebih baik gitu ya. Terus pertanyaan yang terakhir, apakah kamu menjalani hidup sesuai dengan kemauan dirimu sendiri? Apabila tidak, apakah hal tersebut dikarenakan kamu mendapat pengontrolan yang sangat ketat dari keluarga? Selama ini aku hidup dengan bimbingan